Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, yang saya banggakan, asatidz mahasiswa, dimanapun Anda berada dan bagaimanapun situasinya, seberat apapun beban hidup Anda, insya Allah hari ini akan berlalu dan menjadi kenangan yang indah, gitu ya. Ya. Jadi kita, alhamdulillah, qadarna ala liqa fi hadzal nahar, laisa illa li tajdidi niyatina fi thalabil ilmi. Lianna qad saja'na daiman ala do liyata'alam jahidan. Ghairu anna anfusana ada ghairu musajja liyata'alum. Walidzalik ana laisa usaji hukum lakin ana lian ahmila ma'akum ila ta'alum jama'atan. Lianna fi thalabil ilmi wa hada al-fasl asani sofa sayantahi an qarib. Mungkin sayantahi fi Ramadan wa yumkin fi asana al-muqbilah naltaqi fi Jamiati Darussalam insyaallah. Jadi kita akan ketemu tahun depan, maka tentu kita persiapkan banyak hal yang supaya menjadi kenangan yang baik untuk kita semuanya. Taifa nabda dirosatana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ana qabla dzalika ana sa'al. Supaya Hadir Ustaz. Selamat dua ahdan. Selamat dua ahdan wujud. Fauzan wujud. Hadir? Oh, Yasna Makruna. Mungkin Ustaz. Baik. Gigi Nur Hidayat. Mana? Masih mencari sinyal ya. Seperti Tommy B ini kelihatannya nih. Baik. Farhan Abdillah. Nah, Farhan Abdillah. Mie-nya belum matang ya, sudah kita tunggu aja nanti ya. Baik. Akbar Maulana. Akbar lama. Syahrul Ma'ana. Wa Syafiq Ma'ana. Rinto. Rinto Anggara. Si masak ya, nggak apa. Tommy B. Udah nyampe belum itu Tommy B itu? Kabur dari kenyataan. Oh iya. Bukan dari sini ada di Safar. Oh ya, apa? Silakan. Nikmati ya, harus tetap ini ya. Tetap semangat menghadapi hidup ini gitu ya. Zam-zam mana nggak nih? Oh, masih mencari motivasi untuk kembali dari dunia ini ya. Baik. Lam ajid la lam yadkhul ma. Baik, wa kama huwa al-ma'lum annana fi al-yawm sanasma takdim minni awalan taban. Ini awalan. Bilam si ana qaror tulian uqaddimah fi ayam mawdu ada bilams. Pada ikhtilafil hadis maka mawdu saubayyin kadzalik. Dari kuluna yuqaddim makanya. Ya, ikhtilaful hadis. Al-muhkam wa muhtalafil hadis. Al-muhkam wa muhtalafil hadis. Saya urid an wasi syasha. Ta'rifu al-muhkam. Al-muhkam huwa ismun maf'ul min ahkama, bimakna atqana. Itu halas ya. Hal hadis al-maqbul alladhi salima min mu'aradati mislihi hada halas itu. Muhtalaf hada nam fi muhtalafil hadis la adwa wala baik hada huwa alladhi lam ayo hada ahamiyatuhu wa man yakmuluhu lahu hadal fan min ahami ulumil hadis. Apa makna al-fan huna ya? Fan ada maknahu al-ilm. Ya, jadi disiplin ilmu ini. Ya, jadi terjemahnya kalau bahasa Indonesianya gitu ya. Hadal fan bukan kesenian, ini bukan kesenian, maksudnya ini adalah disiplin ilmu. Min ahami ulumil hadis. Telah termasuk bagian penting dalam ulumul hadis.
yattara ila ma'rifatihi jami'ul ulama. Dan semua ulama kalau mau ngomong hadis itu terpaksa mau tidak mau kan gitu kan. Iturra ya. Iturra yattara itu apa namanya? Terpaksa. Jadi mau nggak mau harus. Itu. Ini seperti kita lah. Kalau Anda mau naik kereta, tidak aradaan tarkab al-qitar, fa anta iturra ila ahdi vaksin. Jadi kalau Anda mau naik kereta, mesti Anda mau nggak mau, suka nggak suka, akan terpaksa vaksin kan gitu kan. Sama dengan ulama kalau mau ngomong hadis, membicarakan wawasan tentang hadis, maka mau nggak mau, suka nggak suka, ya kan dia harus mempelajari ikhtilaful hadis. Wa inna ma yakmulu lahu wa yamharu fi al-a'immah al-jami'un baina al-hadis wal fiqh. Nah, ini karena ilmu ikhtilaful hadis ini sangat berhubungan dengan fikih. Karena pertentangan hadis itu seringkali membawa pada pertentangan pendapat fikih. Nah, ini kenapa? Karena fungsinya hadis sebagai sumber hukum. Karena hadis itu sebagai sumber hukum Islam. Kalau ada dalil yang bertentangan dengan itu, nah maka itu akan berhubungan dengan hukum-hukum fikih. Gitu. Bukan hanya fikih aja, bukan hanya fikih ibadah, ada fikih muamalah dan lain seterusnya. Nah, ini kenapa kok ini jadi penting? Karena ini akan syarat-syarat mustahid dia harus ketahui ini. Wal usuliyun. Nah, apa ini? Usuliyun ini siapa ini? Ahli usulul fiqh. Bukan tukang usul, bukan ya. Wal al usuliyun al gowasun. Nah, gowasun itu menyelami, mendalami. Makanya gowasotun itu kapal selam. Empek kapal selam. Ana saastari gowasot. Empek kapal selam gitu enggak. Jadi alal ma'ani ad-daqiqah. Ya, kalau mau menyelami makna-makna hadis yang lebih dalam dan detail, maka dia perlu mendalami ilmu itu. Wa haula humul ladzi lam yuskil alaihim minhu illa an-nadir. Sesungguhnya ketika ilmu itu dipahami lebih mendalam, ternyata hadis yang bertentangan itu intinya itu sebenarnya tidak banyak jumlahnya atau nadir. Nadir itu jarang sekali. Semua hadis yang bertentangan itu selalu ada penjelasannya. Kesimpulannya gitu. Ya, kalaupun enggak ada penjelasannya, itu mungkin karena hadis-hadis itu adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan akhirat. Ya tentu tidak bisa dijelaskan kan, karena belum ada yang ke akhirat kecuali Nabi SAW. Sehingga ya karena belum ada yang ke akhirat, maka belum ada yang meriksa. Itu di sana di surga ada apa? Belum ada yang meriksa. Kecuali Nabi kan gitu kan. Makanya yang kita dengar tentang kabar-kabar akhirat itu dari Nabi. Itu aja. Wa ta'arudul adillah qad syaghalal ulama. Wa ta'arudul adillah. Jadi pertentangan dari dalil-dalil itu qad syaghalal ulama. Jadi membuat ulama itu sibuk. Sibuk apa? Ya, bukan sibuk ngemil gitu, tapi sibuk mengklarifikasi. Ini apa dalilnya? Ini perkaranya apa sebenarnya? Ini sejarahnya apa? Itu ulama gitu. Wa fihi dhaharat mauhibatahum wa tiqqati fahmihim. Dari berbagai permasalahan inilah akhirnya kelihatanlah mauhibatahum. Mauhib itu semacam bakat gitulah. Bakat atau keterampilan atau kompetensi. Ya, sehingga kompetensi yang ulama itu teruji dan diqqatu fahmihim wa husnu ikhtiyarihim. Dan pemahamannya yang detail itu jadi orang jadi bisa menilai ulama mana yang pendapatnya detail, ulama mana yang benar-benar terampil, dan husnu ikhtiyarihim. Jadi ulama mana yang husnu ikhtiyar itu maksudnya gimana cara ulama itu menyimpulkan atau menyelesaikan permasalahannya. Ya, kayak gitu. Itu yang dikerjakan ulama. Ulama nggak duduk aja baca buku, enggak. Itu bukan hanya pekerjaan ulama, bukan itu. Bahkan mewawancarai juga ketika ada kasus hukum atau apa, ulama itu kadang mewawancarai, menanyai secara detail, gitu kan. Ya hampir seperti hakim lah gitu ulama itu, karena sebagian ulama ada yang menjadi qadhi, menjadi hakim. Ya, ulama itu meneliti juga, nulis juga, jelas itu nulis ya ulama ini. Dan mereka mungkin nggak tahu ya tidur siang juga enggak, kita nggak tahu juga ya. Mendapat penghormatan karena usaha mereka itu dalam menggali dan mencerahkan persoalan-persoalan sosial.
ulama itu nggak mesti influencer ya, nggak mesti follower YouTube-nya banyak gitu, nggak mesti juga. Tapi follower ilmunya banyak. Ya. Kama zalat fihi akdam man qada gimarahu min ba'di al mutataffilin ala mawaidil ulama. Jadi kama zalat, ya. Jadi zalat itu apa ya? Tergelincir. Man qada gimarahu, gimar itu apa ya? Gemar dari kata gemar itu loh. Kegemaran, mugomaroh jadi gemar dari apa? Min ba'di al mutataffilin. Mutataffilin itu apa ya? Di orang-orang yang mempelajarinya itu. Jadi ada sebagian pula ulama itu, ya kan? Ada yang memang tergelincir juga. Kenapa tergelincir? Maksudnya tergelincir itu ya tidak berhasil bukan karena apa ya? Mungkin istihadnya salah atau mungkin niatnya salah dalam ini. Ya sama kayak kita belajar lah. Kan ada yang tergelincir juga nih hari ini ya. Tergelincir karena sudah didaftarkan program ini nggak ikut atau putus asa karena banyaknya tugas dan lain sebagainya. Padahal cita-citanya pengen jadi orang sibuk. Nah kalau pengen jadi orang sibuk cita-citanya, coba kerjakan tugas-tugas yang banyak dulu, mampu apa enggak. Kalau nggak mampu, nggak usah jadi orang sibuk. Gitu kan ya. Kalau Anda cita-citanya jadi orang besar, jadi orang sibuk, cobalah kerjaan-kerjaan yang banyak itu ente coba bertahan dari semua pekerjaan yang banyak itu, bisa apa enggak? Kalau nggak bisa, nggak usah kerja, nggak usah cita-cita jadi orang sibuk, jadi pengangguran aja. Saya kasih tahu ke antum semuanya, kesibukan antum bisa sekolah seperti ini itu diidam-idamkan oleh orang yang nggak bisa sekolah. Percaya nggak sama saya? Kesibukan antum ini diidam-idamkan oleh orang yang nggak punya kesibukan, ya emang nggak? Ente mengidam-idamkan nganggur kan? Ente mengidam-idamkan wah seandainya anda punya waktu kosong santai, bisa rebahan sepanjang hari. Ya itu yang ente idam-idamkan memang. Tapi kesibukan ente itu diidam-idamkan orang yang nganggur itu. Aneh ya kira-kira ya. Ya. Itu kayak gitu. Jadi ente jangan merasa sibuk ini menyiksa. Lo enggak juga. Kita ini pengen menyelesaikan kehidupan ini tanpa penyesalan. Karena kita sedang di jalan yang benar, kita menuntut ilmu. Kapanpun kita meninggal, kita sedang menuntut ilmu. Ditanya saya lagi belajar kok. Gitu. Lagi belajar masa mati belajar masuk neraka kan? Enggak kan gitu kan. Makanya itu. Anda sibuk bantu pondok, terus kayak disuruh kuliah juga, ada yang belum makan, emang nggak? Ada yang nggak sempat makan. Anda kan mengidam-idamkan hidupnya kan enak, santai gitu. Nggak akan tercapai. Kehidupan dunia itu nggak ada yang bisa kayak gitu betulan. Ya. Kayak gitu. Sama kayak orang itu punya pekerjaan banyak, itu yang diidam-idamkan orang yang nganggur itu. Orang nganggur itu pengen kerja, nyari kerjaan. Antum udah punya kerjaan kan? Iya, terusin aja. Kalau antum punya cita-cita jadi orang sibuk, cobalah kesibukan antum yang masih kelihatan banyak ini antum hadapi. Kalau antum mampu, insya Allah antum akan mampu jadi orang sibuk selanjutnya. Nah, itu sama dengan ulama-ulama itu. Ada ulama yang tidak berhasil dalam menuntut ilmu dan dalam menyebarkan ilmunya, sehingga dia tertipu kan gitu kan. Sama kayak pelajar-pelajar yang lain. Ada yang nggak berhasil dalam mengamalkan ilmu. Ya kan? Ada yang berhasil juga, sama kayak Anda jadi guru. Ada nggak yang berhasil bertahan sampai lulus S1 kan Anda sudah punya senior kan? Seniornya yang guru-guru yang lain kan? Berhasil itu. Kan gitu. Tapi ada juga yang gugur di tengah jalan gara-gara ada godaan apa, gitu kan? Ada pelanggaran apa? Sama juga dengan ulama. Ujian manusia itu kayak gitu. Ada ulama yang sogok akhirnya beginilah. Itu sama ini. Jadi itu tantangannya makin tinggi. Asyhuru al-musannafat, ya, karangan-karangan yang terkenal sudah kita jelaskan kalau nasih al-hadis wa mansukuhu. Ya, kalau nasih lahu maknanya nih al-izalah. An-nasku itu al-izalah atau menghapus, ya. Wa minhu nasafatis syamsu adzillah. Ya, matahari itu menghapus kegelapan. Ai azalathu anaklu, ya.
memindahkan. Wa minhu nasakhtu alkitab. Saya hapus, maksudnya nasakhtu di sini bukan saya hapus ya, tapi saya nakal gitu. Saya tulis ulang. Nah, itu. Ya, saya tulis ulang, Mak. Artinya kalau enggak azalah atau izalah, artinya adalah an-naqlu, memindahkan. Nasakhtu alkitab berarti apa? Saya nulis ulang itu buku. Ya, idan naqaltu ma fihi. Kan? Nah, itu saya tulis ulang itu kitabnya isinya. Maka anak nasikho qad azalal mansukh wa naqalahu ila hukmin akhar. Jadi seolah-olah hukum yang menghapus itu menghapus hukum yang ada hukum yang terhapus atau hukumnya itu dipindah atau hukumnya itu diganti. Ya. Istilahan raf'us syari'i hukman minhu mutaqaddiman bi hukmin minhu mutaakhirin. Ya. Jadi raf'us syari' hukman, mengangkat maksudnya itu apa namanya, bukan mengangkat ya, tapi memindah atau menghilangkan atau mengganti. Ya. Raf'us syari' hukman minhu mutaqaddiman. Jadi mengganti hukum yang sudah ada dengan hukum yang datang belakangan atau ada hukum baru. Ya. Sama juga dengan hadis itu kadang mengandung hukum. Ya. Misalnya saya kasih gambaran ya, kenapa kok ada hadis itu bisa bertentangan? Nah, atau ada hadis itu bisa berbeda. Nah, ini ceritanya misalnya kita manusia ya. Nabi itu kan manusia ya. Beliau mulai menjadi nabi di umur 40-an tahun. Beliau meninggal 60-an tahun kan? Apakah sholat Nabi ketika umur 40 sama umur 60 itu sama-sama cepat apa sama-sama lambat gitu apa enggak kira-kira? Agak beda. Nabi ketika umur 60-an mungkin untuk ketika sujud udah nggak terlalu lama lagi. Ya pusing. Orang tua itu sujud kelamaan pusing. Nggak kayak kita waktu masih muda. Ya. Atau Nabi ketika bangun dari sujud ketika masih muda mungkin bisa cepat. Tapi ketika sudah tua pelan-pelan gitu kan. Nah, jadi ada perubahan, bukan perubahan tapi emang secara manusiawi itu terjadi karena ada faktor usia dan lain sebagainya. Ya itu nanti kalau Anda ketemu hadis-hadis Nabi sholatnya panjang, gitu, itu mesti Nabi masih muda. Ketika sudah tua, nggak begitu. Nabi itu melarang sholat panjang-panjang. Membaca suratnya panjang-panjang itu dilarang. Nah, Nabi itu. Ya. Tapi kalau pendek, ya bukan disuruh ya, bukan berarti harus pendek terus ya, enggak kan itu. Sesuai aja. Nggak semua orang punya kebutuhan yang sama, kayak gitu. Sama, Nabi juga pernah baca surat itu nggak terlalu panjang, ketika sholat nggak terlalu lama, pernah juga. Ya. Bukan berarti sholatnya makin panjang sholatnya makin baik, ya nggak mesti juga. Kalau ada kebutuhan yang lain ya harus disesuaikan, apalagi kebutuhannya itu berkaitan dengan hak orang lain. Nah, ini malah jadi penting. Ya. Ada tamu, misalnya ada anggota mau ketemu kita, mau bimbingan amaliyah misalnya atau apa, atau bimbingan bikin PR atau apa, Anda sengaja sholat lama-lama, nggak boleh mestinya, karena Anda udah janji kan itu. Di antaranya gitu, tapi juga jangan ngebut sholatnya. Ini ngebut, ya nggak juga. Ya, perlu ada tumanina. Nah itu contoh di mana kenapa hadis-hadis hukum itu kok ada perubahan. Ada semacam perbedaan atau perubahan. Itu karena aspek itu tadi. Kadang Nabi bertambah usia sehingga beda juga. Nah, raf'ul hukmi, ahamiyatuhu wa su'ubatihi wa asharu al-mubarrizin. Ma'rifatun nasihul hadis min mansuhihi fannun muhimun so'bun. Faqad qala Az-Zahrawi, Az-Zuhri bukan Az-Zahrawi ya. Ya, Ibnu Syihab Az-Zuhri nama lengkapnya ya. Ibnu Syihab Az-Zuhri itu yang pertama kali membuat semacam ensiklopedian lah dalam hadis itu. Jadi beliau itu sangat tahu problemnya itu apa sih. Ilmu nasihul mansuh hadis itu susah itu. Kenapa susahnya? Karena hadis itu begitu banyak. Dan orang itu kadang-kadang nggak tahu tanggal kapan turunnya hadisnya itu. Dan kapan, di mana, dan bagaimana situasi yang meliputi suatu hadis. Berbeda dengan ayat Al-Quran. Karena banyak yang hafal, gitu kan. Yang hafal hadis itu nggak banyak sebenarnya.
Kalau hafal Quran dulu banyak, sampai sekarang juga ada tahfidz Quran. Tapi kan belum ada pondok tahfidz hadis, ya nggak? Pondok tahfidz hadis belum ada. Belum ada. Pondok tahfidz Quran udah banyak sekali. Yang hafal Quran banyak, yang tahu Quran lumayan banyak. Tapi yang tahu hadis itu susah. Ya. Itu Ibnu Syihab Az-Zuhri bilang gitu. A'lal fuqaha ya wa ajazuhum an ya'rifu nasihul hadis min mansuhi. Ya, jadi seorang ahli fikih yang paling utama, yang paling apa namanya, yang paling top lah gitu ya. Itu mestinya dia tahu nasih wa mansuh hadis itu. Ya, karena nggak mungkin bisa membuat apa namanya istihadul ahkam tanpa mengetahui nasih wa mansuh. Wa asyhurul mubarrizin fihi huwa al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i jelas. Faqad kanat lahu fihi al-yad. Tola itu maksudnya tangan panjang. Maksudnya tangan panjang itu perannya besar, gitu ya. Imam Syafi'i itu berperan besar. Ya, wasabiqu al-ula qala al-Imam Ahmad libni Warah wa qad qadama min Misra katabat kutub Syafi'i. Katabta kutub Syafi'i qala la qala farotta ma'alimna al-mujmala minal mufassar minal mufassir wala nasi wala hadis min mansuhi hatta jalasna Syafi'i. Jadi Imam Ahmad bin Hambal aja ya li Ibnu Warah itu muridnya Imam Ahmad bin Hambal itu kan imam mazhab yang keempat. Imam mazhab Hambali itu nanya-nanya ke muridnya yang sudah belajar ke Imam Syafi'i yang apa namanya pergi ke Mesir, kan Imam Syafi'i pernah ke Mesir ya. Ini di akhirnya itu Imam Syafi'i ke Mesir, tanya, ente udah ketemu Imam Syafi'i? Udah ketemu Imam Syafi'i. Nah, ente nulis nggak bukunya Imam Syafi'i itu, ente tulis ulang nggak? Belum ada fotokopi ya kan gitu kan, belum ada foto juga kan gitu. Ente tulis ulang nggak bukunya? Enggak, katanya. Wah, salah ente, kata Imam bin Hambal itu. Kita tuh nggak akan tahu yang detail-detail tentang hadis itu kecuali kalau kita itu duduk sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu berguru dengan imam madhab yang lain yang sebelumnya, sehingga beliau itu jadi tahu detail-detailnya hadis. Apalagi beliau itu dari Irak, sekitaran Irak itu ahlul hadis banyak sekali. Jadi gitu ya. Bima yu'rafu an-nasih minal mansuh. Nah, bagaimana cara mengetahui an-nasih minal mansuh? Yu'rafu an-nasih minal nasihul hadis min mansuhi bi ahadi hadhil umur. Dengan beberapa teknik ini, bitasrihi Rasulillah. Kalau tasrih itu maksudnya apa namanya? Penjelasan. Kahadisi Buraidah fi sahihil Muslim kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakiru al-akhirah. Jadi tentang hadis naskul hadis ziarah kubur. Dulu Rasul melarang, tapi karena sekarang orang-orang itu tahu pentingnya ziarah kubur dan fungsinya untuk apa, jadi orang-orang boleh di ziarah kubur. Kalau zaman jahiliyah itu ziarah kubur itu ke tempat nenek moyang, bawa sembahan, gitu kan. Bawa sembahan itu kayak kalau Anda ke Bali, makamnya raja apa siapa di sana itu bawa sembahan, bawa sajen. Kalau kita enggak, kita mau mendoakan, kita mau jadi ingat mati di situ, dan kita jadi termotivasi agar punya kematian yang baik dan dikenang orang sebagai orang yang baik dan mendapat doa yang baik. Ya, yang kedua adalah biqauli sahabi. Ya, kaqauli Jabir bin Abdillah radhiyallahu, kana akhirul amra ini min Rasulillah tarkul wudu mimma massat an-nar. Karena akhirul amra ini min Rasulillah tarkul wudu mimma massat an-nar. Apa maksudnya ini? Jadi Rasul itu Jabir bin Abdillah itu menjumpai bahwa Rasul itu tidak wudu ketika terkena sakit yang kena api. Maksudnya Rasul itu ketika sakit itu nggak wudu. Jadi sama seperti itu. Oh, ternyata kalau orang itu sakit dia boleh tayamum. Intinya kayak gitu. Nggak ada hadis-hadis tentang tayamum. Yang ketiga, yang keempat, bima arifatit tarikh, ketiga. Karena melihat buku sejarah hadis Saddad bin Aus, Aftara al-Hajim wal Mahjum.
Apa artinya ini? Aftoral hajim itu maksudnya orang yang berbekam itu batal puasanya. Konon katanya gitu. Ya jadi apa hukum puasa ketika berbekam atau apa hukum berbekam ketika puasa? Berdasarkan hadis ini adalah batal. Tapi ada hadis lagi bahwa Rasul itu ihtajama wa huwa muhrimun shaimun. Oh, Rasul itu ketika itu pernah bekam dan beliau itu sedang puasa. Nah, ini. Jadi hadis bahwa bekam membatalkan puasa itu mansuh. Karena ada hadis bahwa Rasul itu muhrim. Muhrim itu sedang ihram dan puasa Arafah. Kalau ini puasa Arafah yang dijelasin. Pokoknya fi ba'di turuki hadis sadat anna dzalika kana zamanul fathi. Oh, ternyata zamanul fathi. Ya. Jadi zaman Fathul Makkah. Wa anna Ibnu Abbas sahabahu fi hajjatil wada. Oh, jadi pada haji wada ketika itu Rasul berbekam dan puasa, dan puasanya nggak batal. Kalau dulu awalnya Rasul bilang barang siapa yang berbekam dia buka puasa, maksudnya apa? Puasanya batal. Itu contohnya gitu. Lalu yang keempat, ya bidala latil ijma. Jadi ada petunjuk dari ijma ulama. Kahadis man syariba al-khamra fajliduhu fa in ada fir rabi'ah faqtuluhu. Ini barang siapa yang kelihatan minum khamr dicambuk. Ya. Kalau orang yang mengulangi keempat kalinya bunuh aja. Wah, ini wala nawawi dalal ijma ala nasihi wal ijma la yansah wala yunsah walakin yadullu ala nasih. Nah, ini. Jadi ada ini hadisnya adalah dalal al-ijma ala nasihi. Ini ada mansuh. Di sini sudah mansuh. Kenapa? Karena ayat-ayat itu bilangnya adalah dicambuk, bukan dibunuh. Ya. Karena haddu al-khamr, haddu syaribil khamr, had itu maksudnya apa ya? Bukan batas ya, tapi hukuman. Ya, sanksi atau hukuman untuk peminum khamr adalah dicambuk, bukan dibunuh. Asyhurul musannafat jelas al-i'tibar fi nasih wal mansuh. Ini judul-judul buku yang terkenal gitu ya tentang ini. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Rekan-rekan yang lain ada yang mau menyampaikan, boleh gantian. Minggu yang lalu kita sudah ada beberapa yang menyampaikan. Saya mau nunggu minggu ini. Siapa ya? Selamat belum ya? Selamat Syahrul Hidayat belum? Bolehlah menyampaikan? Atau siapa gitu lah. Halo? Anak Ustadz, mau Ustadz. Oh, silakan. Apa boleh? Siapa itu? Silakan. Farhan Ustadz. Nah, Ustadz. Farhan ya? Boleh share screen saya atau gimana? Judulnya apa? Mu'an'an wal mu'annan. Mu'an'an wal mu'annan. Oke, saya carikan ya. Oh ini ya, halaman 67. Ya silakan, boleh dibaca. Mu'annan. Laqad intahat anwa'ul magdudi sittah allati sababu raddiha saqtun minal isnad.
Sebelumnya kita telah utarjim nama Ustaz. Nah, iya boleh. Gitu harusnya emang. Sebelumnya kita sudah membahas, jadi pembahasan sebelum bab mu'an'an wal mu'annan adalah jenis-jenis hadis yang sebab atau cacatnya anwa'ul magdud asita alati sababu raddiha, sabab rodnya, sebab ditolaknya saktun minal isnad, yang mana cacatnya di dalam atau penyakitnya di dalam isnadnya. Lakin lamma kanal mu'an'an wal mu'annan mukhtalafan fihima. Jadi ketika kita membahas al mu'annan wal mu'annan ada perbedaan pendapat di dalamnya. Hal huma min nau'il munqati, apakah dia termasuk ke dalam hadis munqati amil muttasil atau muttasil. Lida, maka dari itu ra'aitu ilhaquhuma bi anwa'il magdud bisa babi sabtin minal isnad. Maka ada hubungannya dengan bahwa al mu'an'an wal mu'annan bisa babi sabtin minal isnad, karena sabtun minal isnad terdapat suatu penyakit atau cacat di dalam sanadnya. Fal'an ta'riful mu'annan. Lugotan al mu'annan ismu maf'ulin min an'ana, ismu maf'ul dari an'ana bima'na qala an. Fa idza wajadna fil hadis an fulan fadzalika yusamma mu'annan. Fastilahan qaulu rawi fulanun an fulanun. Misaluhu marwahu Ibnu Majah qala haddatsana Utsman bin Abi Syaibah sana Muawiyatan bin Hisyamin sana Sufyan an Usamata bin Zaidin an Utsmana bin Urwah an Urwah bin Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha malaikatahu yusholluna ala mayaminis sufuf. Walaftu an Usama bin Zaid an Utsman bin Urwah an Aisyah yusamma bi mu'an'an. Betul. Ya, jadi karena ada an gitu ya. Hal huwa minal muttasil amil munqati' ikhtalafal ulama'u fihi ala qaulani. Qila innahu munqati'un hatta yatabayyana ittisaluhu. Ada yang menyebutkan bahwa itu termasuk ke dalam munqati' hatta yatabayyana ittisaluhu. Sampai ada kejelasan ittisaluhu kesambungannya dengan sanad tersebut. Wa hadzal qaul ghairu mu'tamad. Tetapi perkataan ini atau pendapat ini tidak didasari oleh sesuatu. Wal qaulus shahih, maka pendapat yang benar alladzi alaihil amal wa qalahul jamaahir min ashabil hadis wal fiqh wal usul innahu muttasilun bi syurutin. Maka hadis yang terdapat mu'an'an di dalamnya merupakan hadis yang muttasil bisyurutin, walakin bisyurut di dalamnya terdapat syarat-syarat. Ittafaqu ala syartaini minha wa ikhtalafu fi ishtirati ma'adahuma. Jadi syarat yang utamanya ada dua, yang mana seluruh ulama bersepakat terhadap dua syarat ini, dan syarat yang selain dua ini ada perbedaan pendapat di dalamnya. Amma syartanil ladani ittafaqu ala annahu la budda minhuma. Maka dua syarat itu apa saja? Fal awal alla yakunal mu'an'an mudallas, mu'an'in mudallas. Maka seseorang yang menyebutkan mu'an'an ini mu'an'an ini tidak boleh mudallas, tidak boleh merupakan hadis yang mudallas. Hadis mudallas yang gimana ya? Hadis mudallas. Nah, contohnya gimana? Ini. Nah, saya kasih contoh nih mudallas nih. Jadi contohnya, misalnya ente besok ngajar mustalahul hadis. Ente jelasin bab nasih wa mansuh. Nah, ente jelasin bab nasih wa mansuh itu karena udah dapat penjelasan anak, ente paham, ente bisa jelasin. Terus ente bilang, ini anak baca dari kitab dari kitabnya almarhum Mahmud Tohan yang baru meninggal kemarin. Ini anak paham. Tapi ente nggak nyebut bahwa pemahaman ente itu karena ente dengar penjelasan anak. Nah, itu contohnya mudallas. Jadi, ayarwiya bi ghairi dzikri an man rawiya anhu.
Jadi melewatkan bahwa Anda baca bukunya itu sama Ustaz Taki. Nah, tapi ini karena biar kelihatan keren, udahlah, ini Anda baca sendiri, Anda paham. Gitu. Sama kayak gitu, ibaratnya kayak gitu. Itu ya. Ya, Ustaz. Jadi boleh mudalas. Oke, lanjut. Wasani an yumkina liqa'u ba'dihim ba'dun. Harus ada pertemuan di antara orang yang menyebutkan ceritanya an tadi di hadis tadi an Usamah bin Zaidin an Utsman bin Urwah, maka Usamah bin Zaid harus pernah bertemu dengan Utsman bin Urwah. Begitupun Utsman bin Urwah harus pernah bertemu dengan Urwah. Begitupun Urwah harus bertemu dengan Aisyah. Begitupun seterusnya. Wa amma syurutul lati ikhtalafu fihi ishtiratuha ziyadatan ala syartaini sabiqaini fahiya, maka syarat-syarat yang masih terdapat perdebatan di dalamnya yang selain dua syarat tadi adalah subutul liqa wa huwa qaulul Bukhari wa Ibnul Madini wal muhaqqiqin. Subutul liqa, maka harus jelas pertemuan orang-orang tersebut. Wa tulus suhbah menjadi teman hidup atau orang yang meriwayatkan ini pernah hidup bersama dalam satu zaman. Ya, maksudnya gini, tulus suhbah itu teman-teman akrab ibaratnya gitu. Jadi nggak mungkin ibaratnya ente Farhan sama ente satu pondok sama siapa? Nggak ada, Ustaz. Oh, nggak ada ya? Ya misalnya nih, saya kasih misalnya Slamet sama Ahdan. Slamet itu nyebut hadis misalnya dari gurunya, tapi aslinya itu dapat dari Ahdan, kan gitu kan? Kenapa? Karena orang tahu Ahdan itu masuk kelas, tapi Slamet ketika itu lagi piket. Tapi orang itu mesti tahu kalau yang namanya Slamet sama Ahdan itu nggak terpisahkan, maksudnya gitu. Udah tahu itu, jelas-jelas mesti Slamet itu dapat dari Ahdan. Makanya dia bukan tadlis sebenarnya. Kenapa? Karena dua orang itu pada situasi yang sama, pada situasi yang diketahui itu, dia tuh ada di situ. Atau meskipun tidak ada, dia lihat catatannya atau dia ketemu. Nah, jadi itu bukan syarat dari tadlis. Tapi konon katanya syaratnya harus teman dekat sehingga tidak mungkin terjadi tadlis. Atau kalaupun terjadi tadlis, itu tadlis yang diridoi sih. Udahlah nggak apa-apa kayak gitu. Ya, kayak gitu ya. Udah paham ini. Terus ma'rifatu biriwayati anhu. Ya. Ini udah jelas ini sama. Oke, ta'riful mu'annan. Ta'riful mu'annan lughatan ismu maf'ulin min annana bima'na qala anna. Kalimat anna. Wasilahan huwa qawlu rawi haddatsana fulan anna fulanan qala. Wa ba'da hukmul mu'annan qala Ahmad wa jamaah huwa munqati'un hatta yatabayyana ittisaluhu kama salil mu'annan hadisan. Wa hadzal qaulu ghairu mu'tamad wa qala al-jumhur anna mislu annaka an wa mutlaquhu mahmulun alal ittisali was-sima'i bisyurutil mutaqaddimah, memiliki syarat-syarat yang sama seperti mu'annan tadi. Ay anna al-mu'annan mislu al-mu'annan fil hukmi wa bisyuruti nafsihal madhkurah fi naw'il mu'annan, memiliki syarat dan hukum yang sama seperti mu'annan. Ya, betul. Jadi sebenarnya antara mu'annan dan mu'annan itu mirip-mirip. Gitu ya. Disebut mirip-mirip karena anna fulan qala. Nah, jadi anna fulan qala. Jadi bukan dia mungkin ibaratnya kayak orang di masjid itu, ente duduk di masjid. Ente lagi ngaji, tapi ente nggak sengaja dengar perkataan orang. Kadang-kadang kan terjadi kayak gitu. Jadi orang, itu kemarin ada yang bilang gini, tapi kan ente yakin ketika itu ente sedang nggak ngantuk, ente sedang sadar, atau kalau zaman sekarang tuh ibaratnya ente punya video rekamannya, nah itu udah bisa jadi bukti bahwa itu meskipun itu mu'annan atau meskipun itu ente nggak nanya langsung orangnya, tapi ente dapat infonya. Jadi mu'annan atau mu'annan itu sama dengan seperti itu, meskipun itu nggak langsung, ya kan? Tapi dapat infonya atau infonya itu sejelas ente itu bertanya. Atau seolah-olah pertanyaan ente itu terjawab karena ada info itu.
Oke, syukron ya. Nih Farhan. Baik, untuk yang lain silakan. Yang lain boleh. Apa namanya? Ini yang belum ada nih. Fauzan apa Gigi? Bolehlah. Atau yang belum ngobrol kemarin? Oh, Safik udah. Nah, ini udah. Olah Ustaz. Sahrul belum minggu lalu. Nah, Boleh Ustaz, Sahrul. Ya, silakan. Kita dengar. Al-Musahaf tadi. Hah? Al-Musahaf. Musahab. Ya. Al-Musahaf halaman 87. 9 berapa? 87. 87. Oke. Ya. Kok ini ya? Beda. Ini Al-Musahaf. Ini kan? Iya. Masalah al-musahhafu ta'rifuhu lughatan. Al-musahhaf lughatan ismu maf'ul min tashhib. Sahaba yusahibu tasifatan musahhab. Wa huwa makna al-musahhab wa huwa al-khata' bi sahih, itu apa? Kesalahan di dalam sahifah lembaran. Wa minhu as-sahafiyu wa huwa man yukhti'u qira'atu sahifah. As-sahafiyu yaitu orang yang salah dalam membacanya, dalam bayughayyiru ba'da alfa duha, maka berubah sebagian lapaznya. Bisa babi karena bisa babi khotihi bi qiraatihi, karena kesalahan dalam membacanya. Terus al-musahhab istilahan taghyirul kalimah fil hadits ila ghairi ma rawaha as-sifat lafdan aw ma'nan. Istilahan musahhab secara istilahan itu berubahnya kalimat di dalam hadis ila ghairi, kecuali ma apa-apa yang diriwayatkannya, lafdan secara lafdan atau makna. Ila ghairi itu apa artinya? Ila kepada selain. Jadi perubahannya itu bukan sebagaimana, ya ila ghairi itu bukan sebagaimana. Nah, itu. Bukan riwayat yang berubahnya, akan tetapi kalimatnya secara makna atau lafdan. Iya, fil hadis ila ghairi ma rawaha as-siqat. Ya, perubahan kalimat dalam hadis tidak sebagaimana yang diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya. Nah, itu. Jadi intinya ada perubahan itu. Ahamiyatuhu wa daqiqatihi. Tuh ya. Wa daqiqatuhu ya. Pentingnya al-musahhab dan apa? Daqiq teh. Tepat ya teh. Detail. Bahwa jamilun dakikin, wa yaitu mempunyai ilmu apa ya, yang baik, ilmu yang dakikin dan yang detail. Enggak, maksudnya huwa itu ilmu itu tadi, atau apa namanya, al-musahhaf itu tadi ya. Musahhaf itu adalah jenis ilmu hadis yang jamil di sini maksudnya itu elok. Elok itu apa ya? Ya mestinya orang tahu itu, gitu. Tapi itu ilmu yang detail, makanya termasuk cukup rumit juga, gitu kan. Oh ya. Watak munu ahamiyatuhu, watak munu dan mungkin ahamiyatu kepentingannya pikashbil akhta, untuk menghilangkan kesalahan. Mengungkap kesalahan. Allati waqa fiha ba'dur rawah. Ruwati ba'dur ruwati. Rawiyani ruwatun. Ba'dur ruwati. Jadi di dalamnya ba'du sebagian riwayat.
Ya, itu yang terjadi dalam beberapa riwayat. Terus wa innama Wa inna ma yanhadu bi'a'ba'i hadhil muhimmah al-hundak minal hufad al-hundak minal hufad kal apa nih nama orang Kadarakutni. iya, nih betul. Apa ya? Jadi tapi Darakutni yang terampil memikul beban ini ya tadi. Wa inna ma sungguhnya Wa innama yanhadu bi'a'ba. Yanhadu itu maksudnya apa? Orang yang mampu memikul beban ini salah satunya al-hudzak. Mana al-hudzak? Hudzak tuh keterampilan apa ya? Hudzak tuh apa ya? Piawai lah ya. Hadzik, ya kan, dari kata hadzik. Ada orang namanya hadzik. Orang yang piawai, canggih gitulah. Ibaratnya canggih lah gitu. Ya teknis-teknis jelimet gitu dia ngerti. Ah, canggih lah gitu. Hudzak dari kata hadzik. Minal kufar. Bukan hafizul Quran, bukan. Ya, Sama orang Darajatul muhaddis itu ada kufar. Nah, namanya Imam Daruqutni. Daruqutni nama orang ya. Terus lanjut. Terus taksimatut pembagiannya mushaf yusnul qasamal ulama al-mushaf ila salat sati taksimat. Ulama telah membaginya mushaf itu ke 3 bagian. Kullu taksimin bi'atibar dan setiap bagiannya dengan ibarat-ibarat. Wa ilaika hadhihi taksimat. Al-awwal bi'atibari mauqi'ihi. Pertama bi'atibari dengan ibarat kejadiannya. Dan qasimul mushaf bi'atibari mauqi'i ila qismain. Terbaginya mushaf bi'atibari mauqi'i terbagi 2. Yang pertama bi'atibari mauqi. Bi'atibari mauqi terbagi 2. Al-awal yang pertama tasifu fil isnad. Tasiful fil isnad. Mauqi ini maksudnya apa ini mauqi ini? Mauqi ke apa ya? Bi'atibarnya kejadian apa? Mauqi'ihi. Bi'atibari mauqi'ihi. Mauqi itu TKP. TKP terjadi kesalahannya di mana? Nah, itu dia. Kejadian kesalahannya ya. Iya. Kan tadi kan ada kesalahan ya enggak? Perubahan. Berarti kan perubahan ini loh. Takdirul kalimat. Terjadi perubahan kalimat. Di mana perubahan kalimatnya? Di mana TKP-nya? Oh, TKP-nya bisa terjadi di rentetan sanadnya atau terjadi di matannya. Nah, ini. Ya. Contohnya apa? Misaluhu hadisu Sya'batum an al-Awwam bin Murajim. Sahabahu Ibnu Ma'in faqala an al-Awwam min Muzahim. Nah, di sini berbeda Murajim sama Muzahimnya tadi. Ya. Mana yang benar ini? Sya'ban al Murajim. Yang benar Murajim apa Muzahim? Sahabahu Ibnu Murajim Ustaz. Sya'batun Murajim. Ya, itu yang benar Murajim. Sahabahu Ibnu Ma'in. Ibnu Ma'in. Salahnya dari Murajim. Bikin tipu. Ibnu Ma'in ini jadi Muzahim. Muzahim itu artinya apa? Tobur. Oke, lanjut. Tipunya gawat ini. Terus kesalahan yang kedua itu di tasifu fil matni. Tasifu fil matni di matanya. Fil matani. Fil matani. Wa misaluhu contohnya hadis Zainub ni Thabit annan Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajara fil masjid. Sahabahu Ibnu Lahihatu faqala ihtajama fil masjid. Nah, jadi apa artinya? Ihtajara apa artinya? Yang salah ihtajama itu. Oh, yang salah ihtajama berbekam. Loh, kok Nabi berbekam di masjid? Yang benar ihtajara. Apa artinya ihtajara? Habita. Yang dulu sakana. Apa?
menyendiri. Apa? Ya kayak karantina lah, ada karantina. Dia Nabi itu mengkarantina diri, itu dia menyendiri di masjid. Ya ditipu sama apa namanya itu Ibnu Lahiyah, ihtajama, loh artinya udah beda. Sama kayak ada pesan WA itu, ya seorang perempuan mengirim pesan WA ke Ustadz, Assalamualaikum Ustadz, apakah bisa mengisi hati ini? Pesan WA-nya gitu, mengisi hati. Mengisi hati, maksudnya mengisi hari ini. Wah, artinya jadi kacau. Jadi gitu ya. Jangan-jangan nanti ada ustadzah yang gitu ya, mengirim pesan itu, Assalamualaikum Ustaz, apakah bisa mengisi hati ini? Loh, masalah hati kok terburu-buru ya? Enggak, jauh ya. Ya oke, lanjut. Terus yang pembagian ulama mushaf yang kedua bi'atibari man syiahi bi'atibari man syiahi bi'atibari man syiahi la kismen, dan bi'atibari man syiahi terbagi dua. Nah, yang pertama tashifu basar, di dalam basar wal aktsar, yaitu lebih banyak. Ay tabihu al khatta ala basaril qari, atau yashtabihu menyerupai tadi. Iya, jadi tulisan ini salah baca, ya kan gitu kan. Mansa ini itu di mana terjadi, gimana caranya kok bisa salah itu? Karena salah baca. Kenapa kok salah baca? Karena tulisannya mirip. Nah, yastabi al-qattu ala basaril qari. Jadi yastabi itu maksudnya apa ya? Bikin mirip-mirip ini atau mirip-mirip itu, tapi akhirnya qari'nya ngambil ini aja. Kita liridai al-qatti atau adami atau meninggalkan liroda atil qatti, itu tulisannya jelek. Rodiah ya, rodaah itu jelek. Oh, tulisannya jelek. Tulisannya kayak tulisan dokter hewan. Adami naktihi, jadi tidak ada nuktohnya, tulisannya hilang itu nuktohnya, akhirnya dia salah baca. Padahal mestinya kalau secara ini nggak akan salah baca, tapi karena memang orang itu juga kayak gitu, akhirnya salah baca. Ya, mungkin dia lagi lapar gitu kan, baca. Wa misaluhu man soma Ramadana wa atbahu sittan min Syawal sahabuhu Abu Bakrin Suli faqala man soma Ramadana wa atbahu syai'an min Syawal fasal sittan. Ada yang salahnya di sini berarti syai'an sittan aja. Jadi terus tashibu sam'i, salah dalam pendengaran, ay tashibu man syu'ihi rodaihi sam'i, atau pendengarannya tidak jelas. Apa ini? Tashibu sam'i. Ya, tashibu sam'i ay tashibu man syu'ihi. Enggak, mansya'uhu. Roda atis sam'i, apa pendengaran yang jelek, aubu ada sami atau jauh dari orang yang mendengar itu. Pendengarnya sami, jadi pendengarnya jauh dari yang mendengarkan. Itu. Nahmidalika atau seputar itulah kira-kira. Fatashat bahat alaihi ba'dul kalimat tidak waslin irwa mislul hadis asim al-ahwal sahabahu ba'dun faqala wasil al-da. Waduh, kacau ini artinya. Ya. Bi'tibari lafzihi au maknahu, bi'atibari lafzihi au maknahu, wa yanqasimu bi'atibari lafzihi au maknahu ila qismain. Huma tashifu fil lafdi, yang pertama itu tashifu fil lafdi wa huwal aktsar wa dzalikal kal amsilah as-sabiqah, seperti contoh-contoh yang di atas yang telah dibahas. Tashifu fil makna,
dalam makna au ayyub kiya ar-rawi al-musahhafu al-lafdha Al-musahhifi ar-rawi al-musahhif al-lafdu ala alihi. Lakin yufassiruhu tafsiran yadullu ala annahu fahima ma'nahu fahman ghaira murad. Ayyub kiya rawi al-musahhif al-lafdu ala halihi. Lakin yufassiruhu tafsiran yadullu ala annahu fahima ma'nahu fahman ghairu murad. Wah, salah arti ini. Kenapa? Karena mungkin terjadi salah tulisan atau membacanya benar tapi dia salah ngartikan. Nah, ini juga terjadi kayak gitu. Sama kalau kita baca itu, kayak kita baca artinya apa kan salah kan kadang-kadang kan. Nah, misalnya gitu, salah baca. Padahal tulisannya nggak salah, tapi Anda salah baca, salah memaknainya. Nah, gitu. Nah, baik. Ini saya anggap masih banyak ya. Aduh, ya udahlah, bisa dilanjut ya. Ini udah 2 halaman bacanya. Ya silakan lanjut. Baik, yang lain yang belum. Ini Syahrul sudah. Yang belum. Inilah siapa inilah ya? Nah, halo Ustaz. Rinto belum baca. Ada Rinto? Ane belum baca, Ustaz, belum sempat baca. Ayo baca nggak apa-apa. Ya Rinto kemarin dapat bagian apa? Kamar mau Rinto dapat bagian apa bacanya? Anda dapat ini, Ustaz. Laptop Anda rusak. Iya, babnya apa? Saya nggak nanya laptopnya. Babnya apa, ingat nggak? Al-munqati, al-mudallis, al-mursal al-khafi. Munqati wal mudalas. Al-mudallas, al-mursal al-khafi. Munqati dulu ya, kita lihat ya. Nah, jadi mestinya Rinto dulu, tapi nggak apa-apa lah. Munqati kan udah jelas ini. Didul mutasil. Ya, artinya, mana ya munqati? Munqati. Nah, ini dia. 60. Nah, silakan dibaca nggak apa-apa. Munqati. Nah, ya, ta'rifuhu. Al-munqati, ta'rifuhu lughatan huwa ismun fa'ilun min al-inqita' diddul ittisal. Yani istilahan ma lam yattasil isnaduhu ala ayyi wajhin kana inqita'ihi. Ay bima'na ay hadhihi as-sanad lam yattasil ila ayyi sanadina. Idzan hadhihi yani munqati'. Munqati ila lam yattasil munqati'ana. Syarh at-ta'rif anna kulla. Saya nelpon bentar ya. Oh. Ya, kita lanjut ya. Silakan. Istilahan malam. Halo? Istilahan? Naam, Ustaz. Iya. Syarh at-ta'rif. Taib lughatan awalan wa ismun fa'ilun min al-inqita'. Idzan hadhihi al-munqati' yu'khaz min kalimah ismun fa'il min al-inqita' bimana min kalimah qata'a yaqta'u al-inqita' di ittisal al-munqati' allazi ghair muttasil ana. Istilahan ma lam yattasil isnaduhu bimana lam yattasil isnaduhu ala ayyi wajhin kana inqita'ihi. Baik. Oke, terus lanjutnya syarh ta'rif. Syarh ta'rif yani anna kulla isnadin inqata'a min ayyi makanin kana sawa'an kana al-inqita' sawa'un kana al-inqita' min awwalil isnadi aw min akhirih aw min wasatihi. Idzan hadhihi munqati' kulluhu min awal wal wasat wal akhir.
fihi khalla fi fayadkhulu fihi ala hadza al-mursal wal mu'allaq wal mu'dal. Nah, Lakin ulama'ul mustalah al-mutaakhirin qasaw al-munqati' qasu al-munqati' bima lam tantabiq alaihi surat al-mursal awil mu'allaq awil mu'dal wa kadzalika kana isti'malul mutaqaddimin fil ghalib. apa artinya itu? Artinya apa itu? Na'am. Anaku isnadin in kotoa min ma'ayi makanin kana. Jadi semua isnadnya yang kotik gitu. Nah, berarti semua sanadnya terputus, Ustaz, nggak ada yang tersambung satupun. Enggak, bukan gitu maksudnya. Yakni anna kulla isnadin in kotoa min ayi makanin kana. Jadi manapun itu termasuk munqati. Mau itu in kita fil mursal, al mu'allaq atau al mu'dal. Mursal itu atasnya yang terputus. Kalau mu'allaq, kalau mursal itu atasnya hilang. Kalau mu'allaq itu bawahnya hilang. Kalau mu'dal itu tengahnya hilang. Nah, jadi munqati ini konon meliputi tiga definisi ini. Ada yang bilang mursal, ada yang mu'allaq, itu semuanya termasuk munqati. Ya, tadi ada hadis mursal, ada mu'allaq, ada mu'dal, itu semuanya termasuk munqati. Tapi ulama yang mutaakhirin, bukan ta'akhir ilal masjid ini bukan, tapi ulama yang belakangan khossu al munqati bimalam tantobik alaihi suratul mursal. Jadi kalau ulama yang belakangan ini itu mengkhususkan munqati itu adalah untuk menyebut hadis yang bukan mursal atau bukan mu'allaq atau bukan mu'dal. Ya, jadi munqati ini munqati secara misterius, ibaratnya gitu. Jadi sanadnya itu hilang secara misterius, entah ini yang mana sanadnya, intinya hilang. Tapi itu bukan mursal atau bukan mu'allaq atau bukan mu'dal. Nah, itu maksudnya gitu. Jadi munqati ini beda dengan mursal atau mu'allaq atau mu'dal. Kata ulama itu gitu. Jadi bukan mencakup itu, tapi beda. Oke ya. Walidzalika qala An-Nawawi wa aktsaru ma yastamil fi riwayat manduna at-tabi'i anis sahabi kamalik an Ibni Umar. Misalnya gini nih, aktsaru ma yastamil fi riwayatin maduna at-tabi'i. Jadi bukan selain tabi'in. Jadi intinya yang hadis yang munqati itu munqati gara-gara perawinya itu selain tabi'in atau sahabat. Gitu. Kan? Kenapa? Bisa jadi karena perawinya masih kecil. Sehingga nggak perlu disebut. Ya. Tapi perawinya itu sebenarnya ingat. Ya. Anak kecil itu kan kadang-kadang kita nggak ngitung kan ya. Tapi kadang-kadang perlu dihitung. Kan gitu. Dihitung kenapa? Karena dia juga makan, gitu kan. Tapi kesaksiannya itu kadang-kadang nggak ngitung. Tapi kadang-kadang kan kita juga memperhitungkan kesaksian anak kecil, ya nggak? Kenapa kita perhitungkan kesaksian anak kecil? Karena jujur, gitu kan. Kadang-kadang kita gitu. Kadang-kadang kita perlu dengerin anak kecil. Kenapa? Karena anak kecil itu jujur. Tapi kadang-kadang omongan anak kecil itu nggak perlu dengerin. Kenapa? Karena dia nggak tahu, ya nggak? Kan kita bingung nih, kita mau dengerin anak kecil apa enggak sebenarnya? Loh, perlu didengerin. Kenapa? Kadang-kadang anak kecil itu jujur, kan gitu kan? Tapi kita kadang-kadang perlu nggak dengerin anak kecil? Nggak perlu, kenapa? Karena dia nggak tahu. Nah itu, jadi kadang-kadang kita serba salah atau serba bisa benar, bisa salah. Jadi hadis itu jadi munqati karena ada perawi yang punya situasi khusus, kan gitu. Tapi bisa jadi dia benar atau bisa jadi dia nggak benar. Itu kasusnya munqati itu. Sama seperti Ibnu Umar, Malik bin Ibnu Umar. Ya, Ibnu Umar, ya kan? Itu anaknya Umar bin Khattab maksudnya itu. Malik an Ibni Umar. Jadi Malik ini ya anggap aja teman dekat lah begitu atau seperti sepupu gitu. Itu bareng-bareng terus dia itu. Dia mungkin ikut dengerin hadisnya Ibnu Umar, ikut dengerin dari Umar bin Khattab, kadang-kadang ya gitu. Tapi kan kadang-kadang kita nggak bisa nanya secara detail, ya.
Ibaratnya ente misalnya, tadi siapa? Rinto pondok pesantren Darun Najah, ya enggak? Nah, Ana mau nanya, Rinto, Pak Kiai ente sekarang lagi ngapain? Lagi di pondok apa enggak? Lagi pondok. Nah, misalnya gitu kan, dia bilang ada di pondok. Kira-kira perlu bisa Ana percaya nggak perkataan ente itu? Ya, Ana boleh percaya, boleh nggak percaya, gitu kan? Kenapa Ana boleh nggak percaya? Ana bisa aja nanya orang lain yang dekat sama beliau, gitu. Ana bisa nanya saudara Ana yang di Darun Najah, misalnya gitu. Ana bisa nanya Ustadz siapa yang Ana kenal di Darun Najah selain ente yang punya nomornya Pak Kiai. Kan ente kan nggak mungkin nelpon Pak Kiai langsung, ya nggak? Iya, Ustaz. Gitu kan? Tapi Ana punya teman yang bisa nelpon Pak Kiai langsung, gitu. Ana lebih bisa nanya ke ente atau nanya ke teman ente. Tapi Ana boleh juga dong nanya ke ente dan bisa percaya ke ente. Nah, itu karena situasi ente itu di antara dipercaya atau nggak dipercaya, itu kadang-kadang penyebab informasi itu menjadi setengah terputus. Al-munqati. Ya, jadi gitu gambarannya ya. Baik, al-munqati inda mutaakhirin. Nah, ini udah clear, apa namanya? Bolehlah dijelaskan lah al-munqati indal mutaakhirin min ahli hadis. Nah, Ustaz. Ya, silakan. Al-munqati' 'inda al-mutaakhirin min ahli al-hadis huwa ma lam yattasil isnaduhu mimman lam yashmiluhu ismul mursal awil mu'allaq awil mu'dal. Faka'anna al-munqati' ismun 'am likulli inqita'in fis sanadi ma ada suwaran salasan min suwaril inqita' wa hiya hazfu awalil isnad aw hazfu itsnaini mutawaliyaini min ayyi makanin kana wa hadha huwa allazi masya alaihi al-hafiz Ibnu Hajar fin nakhbati wa syarhuha. Apa ya maksudnya ya? Tahu nggak? Fin nubbah maksudnya nubbah itu. Wa syarhiha wa malam yatasil isnaduhu mimma la yusmiluhu ismul mursal. Jadi ini layak tasil tapi bukan mursal hadisnya. Faka anal munqati ismun am likulli inqata'a likulli inqita' fi sanad ma ada suratan salasah min suwaril inqita' wa hiya hadful awal. Sanadnya satu hilang. Hilang karena nggak dianggap mungkin atau karena tadlis atau karena apa atau karena tadlisnya itu nggak tadlis. Nah, itu nanti bisa dibaca di mudalas ya. Hanya setelah ini kan mudalas kalau nggak salah ya. Nah, mudalas kan, jadi ini berhubungan dengan inqita' tadi itu mudalas itu. Sanadnya yang koti karena aslinya lewat situ tapi nggak disebut situnya. Kenapa? Karena situnya misalnya anak kecil misalnya gitu atau apa atau nggak terlalu penting untuk disebut. Tapi padahal mestinya penting. Nah, itu harful awal isnad. Jadi terjadi kehilangan. Ya. Baik, ini terus misaluhu. Bolehlah dibaca langsung misaluhu. Misaluhu ma rawahu Abdul Razak an Thawri an Abi Ishaq an Zaid bin Yuthai' an Huzaifah marfu'an in wallaitumuha Aba Bakrin faqawi amin. Faqawiyun amin. Faqawiyun amin. Apa artinya? Artinya apa ini? Inna wallaitumuha Abu Bakrin faqawiyun. Wallaitumuha Abu Bakrin faqawiyun amin. Abu Bakrin huwa qawiyun amin. Enggak. In wallaitumuha Abu Bakrin. Apa artinya in itu? Jika kalau wallaitum ya, in wallaitumuha Abu Bakrin, maksudnya kalau Anda itu kalau mereka itu dipimpin Abu Bakar, maka Abu Bakar itu orang yang terpercaya dan kuat. Maksudnya Abu Bakar itu pemimpin yang baik. Maksudnya apa? Berarti akan berhasil. Nah, ya gitu maksudnya. Ya. Oh, kalau dipimpin oleh Rinto, itu nanti Rinto itu orang yang baik. Maksudnya apa? Maksudnya bisa jadi akan berhasil. Nah, kayak gitu. Misalnya Rinto wali kelas berapa?
Wali kelas nggak? Naib. Naib wali kelas. Oh, naib wali kelas berapa? Kelas salis B. Oh, salis B. Wah, itu ada Rinto yang jadi naib wali kelasnya. Wah, Rinto orangnya baik. Maksudnya apa? Salis B-nya nanti bisa berhasil. Meskipun penyebabnya bukan ente juga kadang-kadang kan gitu kan. Misalnya karena emang anaknya pinter semua, jadi nggak usah diajak belajar juga mereka udah bisa belajar sendiri. Tapi kalau misalnya ente wali kelas 3 apa gitu yang terakhir gitu, orang lihat itu apa namanya naib wali fasalnya Rinto. Wah, Rinto bisa dipercaya itu karena dia dulu pembimbing asrama misalnya gitu. Berarti akan berhasil contohnya gitu. Ya. Ya. Nah, itu contohnya. Jadi hukmuhu al-munqati dhaifun bil ittifaq bainal ulama. Wa dzalika lil jahli bihalir rawi al-mahdhuf. Kenapa al-munqati itu dhaif? Karena tidak tahu situasi rawinya. Situasi rawi yang hilang itu kenapa? Jadi masih menjadi misteri seperti yang tadi itu Ana bilang itu. Kenapa sebabnya Ana nggak percaya sama keterangan ente dan Ana bisa percaya sama keterangan orang itu karena itu tadi misterius. Apa sih maunya yang meriwayatkan? Nah, itu kayak gitu. Ya, itu penyebabnya karena ada periwayatan yang masih misterius alasannya. Kenapa kok nggak menyebut? Kan gitu kan. Atau kenapa kok nggak disebut? Misalnya gitu. Ya. Nah, itu contoh-contohnya rawi itu gitu. Baik, ini sudah ya siapa? Apa namanya? Aduh. Ini udah oke. Kalau gitu ini ada yang belum ini ada Gigi kalau nggak salah tadi ya. Gigi boleh lah baca Gigi ya. Gigi Ya, Ustaz. dapat bagian apa? Yang bagian akhir, Ustaz. Iya, judulnya apa? Yang marfu itu. Marfu. Itu Robi. Satu aja baca nggak apa-apa. Marfu ya. Ada marfu. Coba kita lihat. Ma'ruf apa marfu? Marfu. Faslu Robi, Ustaz. Hah? Ya, marfu. Oh iya, ini marfu ya, 97 ya. Nah, boleh apa itu marfu? Kita tunggu keterangan dari Kiki. Ayo, ini silakan. Bismillah. Al-marfu ala hafan min fi'li rafa'a didun wa do'a kanahu sumiya bidzalika linisbatihi ila sahibil maqam ar-rafi wa huwa nabi. Karena al-marfu hadza didu wad'un fidan amada yarfa namzat yarfa Ya, bukan mengangkat tapi tinggi. Marfu. Itu maksudnya apa? Kenapa? Terangkat derajatnya atau derajatnya menjadi tinggi. Nah, ya. Derajatnya menjadi tinggi yaitu nisbah ila apa itu? Nisbatu ila nabi. Istilahan ma'udhifa ila nabi. Ini maksudnya apa ini? Apa? Kau sumia bidzalika linisbatihi ila sahibil maqam ar-rafi wa huwa nabi. Maksudnya gimana? Karena sumia bidzalika sepertinya apa ya? Sumia mana? Dinamai seolah-olah dinamai marfu itu. Ya disamai marfu. Ya, karena ini adalah perkataan dari Nabi. Nah, gitu. Ya. Ya seakan-akan itu perkataan dari Nabi. Ya, seakan-akan Nabi mengatakan langsung gitu, meskipun nggak langsung gitu ya. Baik, istilahan. Nah, istilahan ma'udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takin aw sifati. Dan ma'udhifa ila nabi alladhi madza ma'udhifa yang di Ma'udhifa itu maksudnya yang didapat dari Nabi. Gitu. Yang dari Nabi. Yang dinisbatkan kepada Nabi. Maja'a min Nabi gitu juga boleh. Maja'a min Nabi
min qaulin dari perkataannya atau au fi'lin atau perbuatannya au takin au sifatin dari perbuatannya au sifatuhu. Semua syarhu ta'rif ai huwa ma nusiba au ma usnidah ila nabi sallallahu alaihi wasallam sawa'un kana hadzal mudhaf qaulan lin nabi sallallahu alaihi wasallam au fi'lan au takiran au sifatan. Idzan au ada jaa au ma usnidah ila nabi sawa'un kana hadzal mudhaf qaulan lin nabi ka'annahu sawa ma qaulan nabi min fi'lin au fi'luhu kadzalika au takriru au sifatuhu wa sawa'un kana kadzalik al mudif huwa as-sahabi au man dunahu muttasilan ka nal isnad au munqati'an wa sawa kadzalika man ma usnidah min ma usnidah huwa as-sahabi alladzi Ini maksudnya nggak? Paham nggak ini maksudnya nih? mana Ustaz? Iya tadi itu. Sawaun kana al-mudhif huwa sahabi au man dunahu. Berarti yang diisnadkan itu sahabi Ustaz. Yang mengisnadkan itu sahabi. Apa kata-katanya sahabi nih? Apa Ustaz? Maksudnya marfu itu adalah ya marfu itu al-mudhif itu siapapun itu. Maksudnya al-mudhif itu mungkin yang menirukan gitu. Mungkin sahabat ketika itu menirukan Nabi berbicara apa begitu. Lah itu disebut marfu'un ila Nabi. Itu sebenarnya datang dari Nabi. Kenapa? Karena sahabat itu menirukan apa yang dikatakan Nabi, misalnya gitu. Atau sahabat itu menirukan apa yang dilakukan Nabi. Misalnya Nabi tiba-tiba ketika ada orang angkat jenazah, Nabi berdiri. Nah, sahabat ikut berdiri. Gitu kan? Jadi itu marfu Nabi. Kenapa? Itu ada asal usulnya, yaitu ketika Nabi begini, ini sahabat itu ngikutin aja. Nah, itu disebut marfu. Itu maksudnya itu bisa dilacak bahwa itu dari Nabi. Muttasilan kanal isnad au munqati'an au munqati'an. Baik itu sanadnya mutasil atau munqati. Ya. Munqati itu ya mungkin gara-gara seperti tadi itu ada misalnya orang itu melihat dari jauh Nabi bersama para sahabat, Nabi ketika itu misalnya sedang duduk-duduk gitu kan, ada jenazah lewat. Nabi berdiri, para sahabat juga ikut berdiri. Tapi nanti orang itu melihat dari masjid, Nabi itu berdiri ketika ada jenazah lewat. Jauh, nggak ketemu Nabi padahal. Ya, ngelihat tapi kan nggak ketemu kan bisa ya. Saya nanti lihat teman ente mancing. Ketemu ketika teman ente mancing, dapat ikan, ikannya itu dimasukkan ke sepakat. Jadi ini al-marfu itu ada macam-macam ya, al-marfu al-qauli. Jadi ente nggak ketemu Rasul tapi misalnya ente nggak ketemu Pak Kiai, tapi ente dengar teman ente sekamar ditelepon Pak Kiai. Misalnya itu bagian administrasi. Pak Kiai nelpon kata teman ente. Teman ente nelpon terus di loudspeaker. Pak Kiai minta nanti anak-anak yang belum bayar SPP dipanggil. Wah, ente kan jadi ikut tahu kan? Nah, meskipun Pak Kiai nggak ngomong ke ente. Nah, itu gitu. Ya. Kalau fi'li, ya itu tadi mungkin ente lihat dari jauh Pak Kiai itu tadi kasusnya bilang ke keamanan yang lagi di depan masjid.
rumahnya Pak Kiai dekat masjid kan. Pak Kiai turun dari rumah, terus menghampiri seorang keamanan. Ente lihat dari jauh. Ente misalnya lihat dari parkiran, misalnya gitu ya. Ente lihat, loh itu Pak Kiai ngapain dia manggil keamanan? Oh, disuruh ke rumah. Wah, habis itu turun-turun dari rumah Pak Kiai, keamanan itu bawa senter. Oh, ente tahu. Berarti kira-kira Pak Kiai itu tadi pas kemisan Pak Kiai bilang ada yang nyumbang senter. Oh, ente jadi tahu ternyata ini senter yang disumbang oleh wali santri tadi. Nah, contohnya kayak gitu. Ya. Sama dengan takrir atau apa namanya takrir. Ente lihat Pak Kiai itu apa namanya memberikan takrir ya. Maksudnya takrir itu apa ya? Keputusan. Keputusannya itu ya entah berbentuk tindakan atau entah berbentuk pernyataan atau menulis surat apa gitu. Ada wali santri. Ada wali santri datang ke rumah Pak Kiai, pulangnya bawa surat. Oh, mungkin itu surat keputusan yang tadi pagi dibacakan, anaknya dikeluarin, misalnya gitu. Jadi tahu tadi itu jadinya. Oh, emang berarti ada hubungannya ya. Tadi pagi Pak Kiai ngeluarin anak ini. Oh, itu wali santrinya, itu anak tahu itu. Habis itu bawa surat. Oh, berarti dipulangin itu. Nah, misalnya kayak gitu. Baik, itu saja kira-kira ya yang bisa kita bicarakan. Sudah selesai ya. Mauquf tuh minggu depan. Ya, alhamdulillah ini tadi kita mulai pas 1:30, 2:30 sudah selesai. Minggu depan yang lain boleh lah ya. Saya absen dulu yang belum ada. Akbar Maulana ada nggak ini? Nggak ada ya? Masih hidup nggak Akbar Maulana ini? Masih, kalau itu dia masih. Kalau hidup masih. Oh, itu masih. Zam-Zam masih hidup nggak ini? Alhamdulillah masih waras. Grup masih rame di grup. Jarang. Jarang kalau Zam-Zam. Oh, ya ditanyalah gitu apa. Saya juga nggak punya nomornya ya gimana ya nanyanya kan gitu kan. Kalau ada kirim nomor saya nggak nanti tak. Gitu. Ada ini sih beberapa faktor itu. Ada faktor. Beberapa ini. Ya, nggak apa-apa, nggak usah malu ya namanya orang meninggalkan kuliah terus tiba-tiba kuliah lagi itu nggak usah malu. Saya juga nyantai aja. Ya, mungkin dari kemarin belum diruqyah atau sedang proses peruqyahan gitu kan atau tiba-tiba datang di kuliah saya ya udah datang aja nggak apa-apa. Ya. Masa saya marahin kan gitu kan, orang mau belajar malah dimarahin. Saya cari kenapa. Kalau ada ngirim nomornya silakan kirim nomornya atau dikasih tahu orangnya nggak apa-apa, dikasih tahu ayo kita kuliah lagi. Ustaz Taki nggak marah-marah, nyantai aja orangnya. Yang penting semuanya dapat belajar, semuanya baca buku, semuanya ngaji ya. Nggak apa-apa, yang penting semuanya bisa menghadapi kenyataan gitu ya. Ini adalah kenyataan hidup, meskipun berat ya harus kita hadapi juga ya. Kita harapkan besok ada yang baca lagi juga, nah, karena ini semuanya sudah membaca kelihatannya ya. Jadi besok kita akan lanjut baca lagi, nggak apa-apa. Ini sudah pertemuan kesekian, kita akan, tapi siapa yang belum baca ya? Kayaknya udah semua ya, 2, 3, 4, 5. Ada anak belum Ustaz. Siapa itu? Selamat Ustaz belum baca itu Ustaz. Selamat udah, selamat belum ya? Oke lah, selamat. Minggu depan selamat sama Fauzan. Fauzan ada ya? Fauzan ini Raya Handur. Oh, kenapa? Fi syugal Musaidu mana? Sekretar Musaid Lajna Imtihan. Oh, ya minggu depan bolehlah sebentar gitu ya. Akhir presentasi sebentar. Gak apa. Kalau nggak bisa ya cari waktu lain gitu. Sebentar aja gitu. Siap. Ada panitia ujiannya kapan tuh Gigi? Ujiannya kapan Gigi? Bulan apa ujiannya? Ujian anak-anak ya nih ya? Iya Ustaz. Ya udah kalau nggak ingat anak-anak perpulangannya kapan? Januari Ustaz. Nah, ingat kan perpulangan mesti ingat. Ujiannya enggak. Ya oke. Oh, berarti ujiannya sebelum itu berarti kan. Nanti bisa inilah gitu. Kalau emang nggak bisa banget, ya suruh bikin video aja, baca pakai video nanti kita kirim, nanti kita setel videonya. Kan biar ada rekaman.
Ini apa namanya, pertemuan ini saya rekam dan saya taruh di YouTube. Nanti 5 tahun lagi ada cerita tentang hari ini apa. 10 tahun lagi ada cerita. Ngapain kita hari ini gitu. Sengaja saya taruh ini kenangan yang bermakna. Ya, hari ini adalah penting gitu ya. Hari ini kan penting kan, meskipun antum nggak mood kuliahnya, antum lagi agak kaslan, tapi kan hari ini tetap penting, ya nggak? Makanya saya rekam hari ini tetap penting meskipun Anda nggak mood, itu tulis besar-besar di lemari antum itu. Ini hari ini adalah salah satu sarana menuju masa depan antum. Kayak gitu ya. Kita tutup dan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. lagi ya.